Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 30. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya, seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka, dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka, dan kepada Daud raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan, akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak,
dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Bagi kita hari ini dari Yeremia pasal 30, saya buat judulnya Paham Karena Pengalaman. Ada ujaran yang mengatakan bahwa pengalaman merupakan guru yang terbaik. Persoalannya, apa saja yang perlu terjadi supaya manusia dapat menarik teladan dari sebuah pengalaman? Di tengah kegalauan iman, bangsa Yehuda menempatkan diri mereka dibuang ke Babilonia. Sekali lagi firman Tuhan diberikan kepada Nabi Yeremia untuk mengingatkan mereka agar janji pemulihan dari Tuhan. Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia untuk menyatakan bagaimana Ia memahami keadaan bangsa Yehuda yang terkejut oleh hukuman pembuangan darinya. Tuhan mengingatkan mereka akan hal-hal yang menjadi latar belakang dari hukuman pembuangan itu. Tuhan menjanjikan bahwa Ia sendirilah yang akan memulihkan Israel dengan cara mengikat perjanjian yang sudah Ia ikat dengan bangsa Israel, di mana Ia menjadikan Israel sebagai umat-Nya. Tuhan mengajak Israel untuk merenungkan pengalaman mereka dengannya dan menguji sejauh mana kesetiaannya dalam menggenapi janjinya.
Tuhan menegaskan akan datangnya suatu hari di mana pembebasan darinya akan nyata. Firman Tuhan menekankan adanya penyertaan Tuhan dalam semua liku-liku perjalanan umatnya. Tuhan hadir di tengah mereka, bahkan ketika mereka mengalami pergumulan iman di Babilonia. Tuhan menjanjikan pemulihan pada waktunya. Iman bersama Tuhan diibaratkan sebagai sebuah perjalanan yang terus bergerak, bukan statis. Iman sejati akan terus berhubungan dengan berkaitan dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala keadaan serta menyerahkan tampuk pimpinan dan kendali masa depan dalam tangan Tuhan. Janji yang diikat Tuhan dengan umatnya yang dikenal dengan istilah kofefat adalah sebuah ikrar kehidupan yang akan terus dipelihara dan digenapi oleh Tuhan sendiri dengan kebesaran kuasa-Nya. Jalan hidup tidak akan selalu lurus, kadang berkelok, kadang bergelombang. Panggilan Tuhan kepada umatnya adalah untuk tetap setia dan tidak putus asa dalam mengandalkan Tuhan pada setiap keadaan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita untuk tetap setia akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita taat akan firman-Nya, maka Dia akan memberkati kita. Terima kasih, inilah firman Tuhan buat kita. Semoga menjadi berkat bagi kita. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, boleh like, komen, dan subscribe. Jika mungkin boleh share kepada sahabat teman, sehingga mereka juga merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.